Mas Ilham sendiri nih, sekarang kan udah tembus pasar internasional, udah ke negara mana aja nih, dan sekali pengiriman bisa berapa ton? Selain ekspor ini adalah usaha yang memiliki keuntungan besar, tapi ekspor ini juga adalah seni. Kita ditelepon jam 1 dini hari, jam 2 dini hari, ya kalau misalnya kalian tidur, mungkin customer juga bakal lari kayaknya. Karena kan kita terpaut perbedaan jam, Ya, ya, perbedaan betul. waktu. Halo, selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bareng Agung Laksono dalam program On Cam Every Night. Hari ini Agung bakal ngobrol sama seorang narasumber yang bisa dibilang sukses di usia muda. Beliau ini menekuni bisnis arang dan kabarnya udah tembus pasar internasional. Penasaran siapa sosoknya? Ini dia Muhammad Ilham Firhansyah. Halo, selamat malam Mas Ilham. Apa kabar? Halo, selamat malam. Alhamdulillah, baik Mas Agung. Baik ya. Gimana bisnisnya Mas Ilham? Lancar ya? Sejauh ini Alhamdulillah lancar. Diberikan kelancaran, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, oke. Sebelum kita bahas soal bisnis nih Mas Ilham, kita akan kulik terlebih dahulu nih soal Mas Ilham. Jadi Mas Ilham ini sebenarnya asalnya dari mana sih dan latar belakangnya apa? Oke, oke. Kalau kilas balik mungkin jauh banget. Jadi mungkin secara garis besarnya aja. Jadi eh, saya basicnya adalah pedagang. Ya, saya usaha pertama saya adalah kebab. Kebab yang saya branding sendiri menggunakan nama saya sendiri. Ada berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur, yang namanya Winner Kebab. Saya asal mulanya di situ. Itu saya bangun pada saat saya kuliah semester 2, itu sekitar tahun 2017 akhir kalau nggak salah saya bangun itu. Nah, kemudian bisnis itu sudah bisa jalan sendiri, yang apa namanya F&B ini sudah bisa jalan sendiri. Kemudian eh, saya terjun saya terjun ke dunia arang. Hmm, Dunia arang ini arang briket, utamanya di Saudas Charcoal Briket. hmm. Ya, yang berlokasi dulu pabriknya ada di Pasuruan, Jawa Timur. Ya, terus kemudian saya belajar di situ. Hulu hilirnya saya belajar di situ karena saudara saya sendiri di situ sebagai, atau kurang lebih paman saya sendiri di situ sebagai marketing. Jadi marketing, jadi saya apa namanya diajarkan lah, mungkin dari hulu ke hilirnya product knowledge, kemudian eh, baik buruknya pasar ini atau bisnis ini itu Ilham diajarkan seperti itu. Jadi memang ada mentornya sendiri pada saat itu. Tapi Ilham juga mengulik kepada relasi-relasi yang ada, seperti ikut komunitas, kemudian membangun relasi dengan eh, trader atau marketing freelance di luar sana. Dulu Ilham masih lokal karena Ilham belum punya sertifikasi untuk ekspor. Jadi Ilham ngesap ke pabrik-pabrik yang sekiranya itu bisa apa namanya memiliki permintaan ekspor. Terus habis itu Ilham Ilham Sab di situ 5 ton, 10 ton untuk menutup kekurangan kontainer, menutup kekurangan isi dalam kontainer seperti itu. Nah, dari situ Ilham dipercaya, Ilham dipercaya, dikenal juga baik sama apa namanya teman-teman dan rekan-rekan pabrik di Jawa Timur utamanya dikenal baik. Nah, Ilham diajarkan bagaimana memulai ekspor itu. Maksudnya supaya eh, arang ini bisa tembus ke ekspor menggunakan perusahaan Ilham sendiri. Nah, ini disclaimer ya. Jadi awalnya kita ini nggak punya perusahaan, nggak punya pabrik. Awalnya kita ini bekerja ikut orang. Nah, kemudian kita memberanikan diri untuk presentasi mencari funder atau investor. Seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan investor, akhirnya kita semulanya ada di gudang, hanya gudang sekitar nggak sampai 1 hektar. Itu sekarang kita bisa berpindah ke lokasi pabrik dengan luas kurang lebih 4 sampai 5 hektar. Alhamdulillah seperti itu. Nah, itu berkat presentasi atau tim Ilham atau tim pabrik Ilham yang awalnya Trijaya Gemilang Briket ini mempresentasikan atau bisa dipercaya, memberikan apa namanya, memberikan ini apa engagement kepada investor, memberikan
supaya mereka ini bisa percaya sama Ilham, sama tim-tim Ilham untuk mendirikan pabrik ini tadi. Nah, timbullah pabrik eh, arang briket Saudas ini. Pertamanya seperti itu. Trijaya Gemilang Briket yang berlokasi di Pasuruan, Jawa Timur. Pertamanya seperti itu. Itu pada saat tahun 2018, 2018, 2018 itu masih plan. Jadi kita eksekusi 2019 seperti itu. Jadi basicnya Ilham ini pedagang biasa seperti itu. Oke, jadi memang awalnya sudah berwirausaha di bidang kuliner seperti itu Mas Ilham ya? Betul, iya, iya, betul, betul. Oke. Lalu kenapa akhirnya tertarik untuk berwirausaha di bidang yang lain? Kenapa? Apakah memang ada ketertarikan untuk apa namanya mengembangkan usaha-usaha? Lalu bagaimana dengan bisnis kuliner yang awal dirintis tuh? Oke, jadi memang saya ada ketertarikan sendiri pada dunia arang ini, apalagi ekspor ya, memasuki pasar global itu. Ini menurut saya itu 1 banding 100 orang bisa melakukan ekspor seperti itu, utamanya di Indonesia. Karena ekspor sendiri itu bagi saya itu tidak mudah, dibutuhkan pengalaman yang benar-benar agar kita tidak salah langkah dalam melakukan kegiatan ekspor seperti itu. Nah, untuk usaha yang pertama saya itu tetap jalan, tapi memang tidak berkembang pesat seperti usaha yang saya tekuni sekarang, yaitu uh, supply arang arang briket, arang kayu dan eksportir. Nah, itu. Nah, saya lihat potensi ekspor arang di Indonesia ini itu benar-benar luas marketnya, ya kan? Jadi memang kalau misalnya kita tidak bisa berkompetisi dengan pasar lokal, itu kita bisa merambah pasar internasional. Seperti aja pasarnya ini benar-benar luas banget, Mas Agung. Hmm. Contohnya ada di Timur Tengah ya. Contohnya kita kalau di Timur Tengah masih dipegang oleh Saudi Arabia. Nah, yang kedua itu ada di Dubai. Terus ada negara-negara Timur Tengah lainnya. Terus belum juga market Eropa dan juga Amerika itu banyak sekali. Jadi Ilham sendiri bisa memarketkan ini kalau bisa dibilang di dunia itu kita bisa melihat pasarnya itu seperti apa. Tapi memang dibutuhkan keuletan, ketekunan, teliti dalam meriset pasar global ini tadi seperti itu. Jadi ada benar-benar ini terchallenge lah Ilham supaya mengupgrade diri Ilham dari yang awalnya hanya pemain lokal, pemain biasa, bisa menembus pasar internasional seperti itu. Itu adalah selain ekspor ini adalah usaha yang memiliki keuntungan besar, tapi ekspor ini juga adalah seni. Jadi menurut Ilham ekspor itu adalah seni. Ketika kamu berhasil memasarkan produk ini ke luar dan mengirim produk ini keluar atau disebut ekspor ini tadi, itu memiliki kebanggaan sendiri gitu loh. Karena nggak semua orang bisa melakukan ini itu. Oke, Seperti itu Mas terlepas Agung. dari kepuasan ketika berhasil mengekspor seperti itu Mas Ilham ya. Kalau Mas Ilham sendiri nih, kenapa sih alasan memilih arang? Apa yang Mas Ilham lihat dari benda berwarna hitam ini sebenarnya kalau dari perspektifnya Mas Ilham seperti apa? Oke, pertama yang saya lihat adalah sumber daya apa ya, untuk pembuatan arang ini sendiri, Indonesia memiliki 77% bahan baku apa namanya paling banyak gitu di wilayah Asia Tenggara ini, 77%. Nah, riset ini saya dapatkan dari asosiasi yang saya gabung, yaitu Papnir. Itu karena itu asosiasi pengusaha arang briket lah seperti itu. Nah, itu sangat berpotensi. Nah, Ilham sendiri sekarang bermain ada di 2 komoditi. Hmm? Jadi pertama di arang briket dan juga di arang kayu. Nah, Hmm. karena arang kayu, kalau arang briket ini kan bahan bakunya bisa dari serbuk kayu, terus habis itu dari kelapa. Nah, ini sekarang Ilham merambah ke arang kayu yang notabene-nya dia adalah arang langsung atau arang asli. Jadi dia nggak pakai proses-proses mungkin mesin dan lain-lain itu nggak pakai. Itu dihasilkan dari pohon, langsung pohon. Dari tebang-tebangan pohon itu langsung bisa dijadikan arang seperti itu. Nah, jadi Ilham sangat benar-benar melihat wah potensinya banyak sekali ini karena apa namanya bahan baku melimpah sekali gitu di Indonesia seperti itu.
bahan bakunya. Dan juga memang Ilham terjunnya pada saat itu pengenalannya memang di arang seperti itu. Jadi Ilham tekuni, benar-benar Ilham tekuni charcoal briquette ini atau charcoal ini Ilham tekuni memang benar-benar seperti itu. Oke. Karena ketersediaan di Indonesia cukup banyak, jadi melihat potensi ini, wah ini bisnisnya bisa, mungkin prospeknya bisa bagus ke depan, seperti itu Mas Ilham ya. Betul, 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 betul. Oke. Lalu sebagai layaknya seorang pengusaha yang pemula seperti itu, Mas Ilham pasti setiap menjalankan bisnis ada kan ya mesti masalahnya. Kalau dulu awal-awal Ada. merintis usaha, apa sih kendala terbesarnya dulu tuh? Kendala terbesarnya memang di usia muda ini adalah salah untuk melangkah ya, salah untuk mengambil keputusan karena memang anak muda ini harus salah dulu kayaknya baru bisa apa namanya mendapat pengalaman yang baik gitu. Kalau saya dulu kondisi apa namanya banyak salah satunya ada di cara pembayaran, kemudian ada di pendistribusian dan juga ada di produksi. Nah, ini tadi contohnya aja kalau di pembayaran ini tadi eh, kita di dunia usaha seperti ini arang lah, apalagi ekspor seperti ini itu tidak bisa mempercayai orang 100% gitu. Jadi kita harus mempunyai regulasi dalam pembayaran kita sendiri gitu. Contohnya aja eh, cara pembayaran yang sering dilakukan oleh eksportir di Indonesia itu adalah telegraphic transfer atau TT ini dengan metode 2 kali termin atau 3 kali termin. Nah, seperti itu. Nah, pada saat itu Ilham apa namanya memberikan ini keleluasaan atau memberikan kepercayaan kepada buyer Ilham atau customer Ilham pada saat itu memang oke, DP yang penting saya bisa kerjakan ini yang penting ada DP masuk 30%, kemudian masuk lagi 40%, terus kemudian ada lagi negosiasi di situ karena memang progresnya cukup lama seperti itu, akhirnya dia tambahin 10% lagi. Nah, kurang 20% pembayaran, itu Ilham dibilang kalau misalnya barang sampai aja dulu ke tempat kita, nanti kita bayar. Nah, seperti itu. Nah, itu yang perlu diwaspadai karena apa? Barang ini, arang ini ya, itu dalam satu kontainer ya, dalam satu kontainer 20 feet. 20 pada saat itu kejadiannya 20 feet. 20 feet saya pas itu lokal kirimnya Saudas Briket itu masuk sekitar 1.400 box atau 14 ton. Hmm. 20 feet itu. Nah, jadi arang ini kan juga apa namanya nggak sempurna, nggak sempurna. Apalagi pada saat itu Ilham tidak memasukkan eh, deskripsi damage detention. Jadi ada dispensasi damage, maksudnya dispensasi kerusakan 10% seperti itu. Nah, otomatis customer pasti melihatnya adalah barang ini harus bagus karena video testimoni dan foto yang kita berikan itu adalah foto-foto yang terbaik. Memang seperti itu kan untuk menggait customer kan memang seperti itu. Kita harus menjual istilahnya menjual yang terbaik. Nah, setelah dicek pada saat itu memang ada kerusakan beberapa. Nah, kerusakan ini itu kadang juga bukan disebabkan oleh produk aja, bisa disebabkan oleh proses bongkar muat. Nah, karena SDM kita ini untuk buruh adalah mindsetnya adalah bekerja. Semakin dia cepat selesai, semakin lebih baik seperti itu. Jadi ada proses bongkar muat yang memang bisa mempengaruhi kerusakan atau spesifikasi arang ini seperti itu untuk kerapuhannya. Nah, itu setelah dicek ada beberapa yang rapuh, mungkin sekitar 500 kilo atau 1 ton. Nah, itu dia ngilang sudah. Dia bilang apa namanya beres ini dulu, saya bisa bayar. Kalau enggak, saya nggak bayar. Nah, itu jadi pembelajaran buat Ilham kalau misalnya memang apa namanya ada order masuk itu sebelum sampai ke tujuan itu harus lunas dulu memang apapun resikonya itu harus harus segera lunas dulu. Kalau enggak, barang ditahan, nggak boleh dimuat dulu. Seperti itu. Kalau untuk apa namanya produk. Terus kalau untuk pendistribusian, ada lagi banyak memang hal-hal atau langkah-langkah yang salah yang saya ambil dulu. Tapi itu kan menjadi pembelajaran untuk Ilham sendiri dan mungkin untuk teman-teman yang menonton ini pernah mengalami juga karena ini adalah hal yang umum sebenarnya di bidang ekspor ini. Cuman eh, nantinya bakal bisa dihindari seperti itu. Nah, yang kedua adalah pendistribusian. Pendistribusian ini Ilham dulu kan nggak punya sertifikat untuk melakukan ekspor sendiri.
otomatis Ilham menggunakan jasa yang namanya forwarder. Nah, forwarder ini layanan jasa yang menjembatani atau yang bisa memberangkatkan produk kita untuk ke negara lain seperti pengurusan tracking, EMKL, PEB, pajak ekspor barang, pemberangkatan ekspor barang, seperti itu pajak dan lain-lain itu diurus oleh forwarder. Jadi kita fokus hanya di produksi. Nah, seperti itu. Ilham percayakan ke forwarder semuanya. Nah, pada saat itu eh, barang Ilham sudah berhasil dimuat, memang sudah berhasil dimuat. Nah, yang setelah berhasil dimuat, pergi ke pelabuhan. Nah, di pelabuhan ada kendala. Nah, kendalanya apa? Pajak. Ilham tidak punya pajak untuk ekspor. Maksudnya Ilham tidak memiliki sertifikasi untuk ekspor. Nah, maka dari itu kan makanya Ilham menggunakan jasa ini. Nah, ternyata di sini pihak jasa ini itu juga mengambil dari pihak jasa lain, seperti brokernya seperti itu. Jadi di sini tuh di usaha ini tuh banyak sekali broker gitu. Bahkan kita pun tidak tahu mana seharusnya yang pusatnya ini yang mana gitu loh, seperti itu. Dari banyak sekali broker di sini. Nah, itu akhirnya Ilham loss lah uang di situ karena broker ini tidak bertanggung jawab. Nah, sedangkan perusahaan yang memang menjembatani ini tadi, yang memiliki sertifikasi untuk ekspornya tadi juga tidak tahu seperti itu. Jadi otomatis Ilham harus mencari forwarding lain untuk menangani barang Ilham ini tadi seperti itu. Ada banyak memang Oke. kasus-kasusnya memang, makanya kalau untuk ekspor itu bukan hanya mengetahui atau mencari riset tentang buyer atau market atau menguasai produk knowledge, tapi ada hal-hal lain yang harus diperhatikan seperti pendistribusian, pajak, kemudian kepabeanan itu kita harus mengerti. Nah, kalau bisa jangan salah langkah dulu Hmm, seperti Ilham seperti itu. oke. Karena memang kerugiannya bisa ditafsir memang puluhan juta kalau misalnya rugi. Karena kita hitungnya sudah dolar, Ya, bukan rupiah lagi. betul Seperti betul. itu. Ya, karena kan udah pasar internasional ya, Mas Ilham ya. Jadi Betul, ya, betul. semakin apa ya, semakin fatal tindakan atau kesalahannya juga kerugian juga semakin besar seperti itu. Betul. Nah, itu tadi Ilham ada di cara pembayaran, ada di pendistribusian. Nah, yang ketiga ini yang terakhir adalah di produk atau di produksi. Nah, Hmm, di produksi ini Ilham itu diajarkan bagaimana cara memproduksi barang ya supaya bisa konsisten spesifikasinya itu bagus. Nah, sedangkan kita ini mengambil raw material atau bahan baku ini dari beberapa supplier yang memiliki kategori atau karakteristik itu spesifikasinya tidak sama semua. Nah, ini adalah PR sendiri untuk para supplier atau para produsen untuk mencetak sebuah produk yang bagus. Nah, kita setiap harus evaluasi terus, supaya apa? Sesuai dengan permintaan customer seperti itu. Quality control kita nggak boleh cukup puas dengan produk kita. Terus kita perbaiki. Karena apa? Ketika kita tidak bisa memperbaiki, kompetitor kita akan senang karena kompetitor kita ini akan bertambah terus seiring berjalannya waktu. Itu hmm. seperti itu. Ya, mungkin bisa digambarkan Mas Ilham bagaimana proses dari awal pengambilan arang ini dari supplier hingga akhirnya bisa diekspor. Diapain aja sih arangnya sebenarnya sebelum sampai diekspor seperti itu? Oke, kalau ini banyak sekali sih karena Ilham memproduksi atau apa namanya bermain di komoditi memang yang arang, maksudnya di arang gitu loh. Hmm, Ada di sini tuh ada dua komoditi atau tiga komoditi, hmm, istilahnya ada tiga factory audit. Ini kita dibedakan. Ada sawdust briquette, hmm, ya. Terus habis itu ada coconut shell charcoal briquette. Kemudian ada wood charcoal, seperti itu. Nah ini beda semua seperti itu. Kalau hmm, yang Ilham awalnya ini tadi dari Trijaya Gemilang Briket ini adalah sawdust briket charcoal. Nah, bahan bakunya sendiri adalah dari serbuk kayu atau serbuk gergaji. Ada serbuk gergaji itu tadi. Nah, dari serbuk gergaji itu nggak sembarangan kayu ya. Ada kayu-kayu memang yang memang apa namanya khusus untuk sebagai bahan baku pembuatan soda briket ini tadi. Contohnya, hmm, kita tidak bisa menggunakan kayu jati atau kayu sengon atau juga
kayu yang memiliki atau notabene-nya itu memiliki getah yang terlalu banyak dan kayu ini terlalu ringan, itu tidak bisa. Berarti kita menyeleksi. Nah, ini balik lagi ya disclaimer ya, karena setiap pabrik memiliki apa namanya formula sendiri untuk menciptakan produknya. Jadi kalau misalnya teman-teman, oh nggak seperti itu, ini kayu ini bisa, kayu ini bisa. Nah, ini balik lagi ya, karena setiap dapur itu memiliki rahasianya masing-masing. Seperti itu ya Oh, Mas Agung ya. Jadi iya tahu. ini garis besarnya aja seperti itu. Jadi kayu-kayu yang kita pakai itu memang kayu-kayu yang mengandung getahnya itu tidak terlalu banyak dan tidak terlalu ringan. Contohnya aja, kayu yang terbaik pada saat ini untuk pembuatan satu briket adalah merbau. Seperti itu, kayu merbau. Ini memiliki karakteristik kayu yang benar-benar bagus. Seperti itu. Itu bisa beda dengan kayu-kayu yang lainnya ketika diproduksi. Seperti itu. Nah, setelah bahan baku ini, kita kalau misalnya satu briket ini ada menggunakan mesin ya. Jadi kita panaskan dulu serbuk ini tadi, kita campur, kita ayak, istilahnya itu pakai conveyor gitu, kita ayak dulu sampai benar-benar mereka tercampur karena kita menggunakan sawmill dan molding itu ada kayu halus dan kayu seperti kasar, kayu kasar seperti itu. Hmm. Seperti itu di mix lah, terus habis itu dimasukkan rotary dry. Nah ini mungkin teman-teman yang awam eh, belum tahu ya. Jadi nanti mungkin bisa belajar aja, mungkin di search di internet bisa karena eh, semuanya mungkin kalau misalnya saya bilang begini membeberkan semuanya, tapi tidak bisa sebenarnya itu sulit juga untuk dilakukan atau sulit juga untuk dicontoh. Hmm. Itu berdasarkan pengalaman aja. Jadi setelah serbuk kayu dimasukkan, dipanaskanlah menggunakan rotary dry dengan suhu. Suhu suhu ini suhu menggunakan tidak menggunakan gas, tapi menggunakan serbuk tembak. Jadi api yang kita panas yang kita apa namanya hasilkan itu dari pembakaran kayu kayu lokal atau kayu hutan. Jadi kalau untuk pembuatan sawdust briquette ini tadi panasnya itu pun tidak menggunakan gas atau bahan-bahan kimia lainnya. Jadi memang menggunakan pure natural wood. Semuanya dari pembuatan itu dari kayu, mulai dari pengapiannya dari kayu juga sampai benar-benar cara mencetaknya juga atau cara karbonisasinya juga tidak menggunakan bahan atau bantuan bahan-bahan kimia itu enggak. Setelah apa namanya memasuki rotary dry sampai benar-benar serbuk ini bisa bisa dipres. Nah, bisa dipres atau bisa dicetak. Nah, itu akhirnya dicetak kan ya kalau sawdust briquette ini cetakannya cuman heksagonal aja Mas Agung. Jadi tidak bisa dibentuk-bentuk seperti apa namanya sisa yang cube, yang kotak untuk sisa, kemudian apa namanya bisa ada dibentuk seperti bantal dan lainnya itu tidak bisa. Karena ini kita tidak menggunakan bahan campuran atau yang bisa dibilang itu 100% natural wood seperti itu Mas Agung. Setelah eh, briket atau sawdust briket ini dicetak ya sawdust briket ini dicetak itu kita tata dulu untuk apa untuk dimasukkan ke tungku karbonize seperti itu. Nah yang dimaksud karbonisasi sendiri itu adalah pembakaran tidak sempurna Mas Agung seperti itu. Jadi kalau misalnya loh pembakaran yang sempurna itu apa, abu ya semua terbakar maka jadi apa, jadi abu. Itu yang dimaksudkan karbonisasi itu seperti itu. Setelah saudas apa namanya mentah ini jadi, saudas ini mentah ini jadi atau bisa dinamakan itu saudas blok, itu kita tata, kita masukkan ke dalam tungku. Setiap pabrik memiliki tungku dengan kapasitas yang beda-beda. Kalau Ilham sendiri, kapasitas Ilham memasukkan bahan baku 5 ton, penyusutan bisa sampai 2 ton. Jadi yang dikeluarkan nanti arangnya itu cuma 2 ton aja ya Mas Hasim. Mas Hasim, Mas Agung, seperti itu. Untuk prosesnya mungkin berapa hari Mas Ilham ketika saudas mentah ini dimasukkan ke dalam tungku. Saudas briquette sendiri memiliki top of rates dalam kategori atau kasta charcoal, Mas Mas apa namanya Mas Agung. Karena sampai saat ini yang saya dengar memang pabrik saudas sendiri itu di Indonesia hanya 29 totalnya, hanya 29 pabrik saudas briquette yang ada di Indonesia. Itu dengan kuantiti yang kecil daripada provinsi kita gitu loh. Jadi permintaannya itu benar-benar banyak Mas kalau untuk saudas briquette, tapi
pabriknya sendiri memang sedikit, dan untuk pembuatan sawdust briquette ini memang rumit seperti itu. Nah, untuk setelah dibalik lagi, kalau misalnya sawdust mentah ini tadi dimasukkan ke dalam tungku karbonase itu kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 15 sampai 16 hari. Balik lagi pada kondisi yang ada di lapangan, oke? Makanya di pabrik Ilham itu ada apa namanya ahli api sendiri atau kontrol api. Nah, kontrol api ini bertujuan untuk apa? Untuk mengecek tungku ini tadi, apakah tungku ini siap panen atau tungku ini membutuhkan waktu lagi seperti itu. Karena untuk mematikan pembakaran dalam tungku karbonisasi ini kita tidak menggunakan apa namanya bantuan atau benar-benar mati mati secara alami seperti itu, Mas Agung. Jadi tidak apa namanya menggunakan air atau apa gitu. Ya menggunakan air, tapi ini hanya presentasinya cuma sedikit aja. Supaya apa? Supaya yang depan-depan ini itu bisa apa namanya yang dikorbankan ini itu bisa untuk masuknya orang-orang mengambil tungku, mengambil briket itu Mas Agung kan harus masuk dulu ke dalam tungku biar nggak benar-benar panas seperti itu. Nah, setelah 16 hari, jadi untuk produksi 1 hari ya, Mas Agung ya. Ya. Dalam mesin itu 1 hari. Nah, untuk dalam tungku itu kurang lebih 15 sampai 16 hari. Berarti dibutuhkan waktu untuk satu tungku ya keluar 2 ton itu dibutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu. 2 minggu sampai 16 sampai 17 hari. Balik lagi pada kondisi lapangan ya. Jadi kita nggak bisa menentukan atau mematokkan 16 hari, 15 hari nggak bisa. Kita di tungku, di lokasi tungku itu ada catatan, Mas. Jadi kita selalu mencatat gitu progresnya. Terus habis itu setelah panen, sudah kelihatan panen dikeluarkan, Mas. Dan itu juga nggak bisa langsung di packing, nggak bisa langsung di packing. Loh, kalau dikeluarkan, misalnya banyak, loh, kalau dikeluarkan gitu aja, nanti kena angin dan mempengaruhi spesifikasi. Enggak, kita ada treatment sendiri seperti itu untuk supaya barang benar ketika arang ini keluar dari tungku itu tetap dengan kondisi yang baik. Maksudnya benar-benar dengan kualitas yang baik seperti itu, Mas Agung. Ini untuk sawdust briquette sendiri. Ada lagi sebenarnya banyak. Ada briquette sisya, terus habis itu ada wood charcoal, ada arang kayu, ada halaban, tamarin, Oke. kemudian ada hardwood, banyak sekali, Ya. Mas Agung. Ini gambaran besarnya aja saya jelaskan untuk sawdust briquette, karena basic saya Hmm. adalah di produsen sawdust briquette charcoal. Nah, Ya, seperti oke. itu. Berarti memang dalam satu kali produksi itu prosesnya sepanjang itu Mas Ilham ya bisa di. Sepanjang itu memang untuk sawdust briquette charcoal, makanya orang-orang yang memiliki misalnya memiliki uang atau apa itu jarang yang investasi ke sawdust briquette. Rata-rata dia memiliki ingin membangun pabrik coconut seperti itu. Coconut ini karena bisa jadi dua, bisa jadi shisha, bisa jadi barbecue. Nah, seperti itu. Kalau pabrik coconut sendiri atau coconut shisha itu pabrik briquette ini tadi kurang lebih itu ada 1.600 pabrik di Indonesia. Atau jangankan menyewa lahan 1 hektar, satu gudang pun bisa menjadi apa namanya tempat produksi untuk pembuatan briket sisa ini sendiri. Jadi memang beda kastanya seperti itu. Baik, baik. Lalu ya, oke, kalau kita melihat proses panjang itu Mas Ilham, jadi kan ini memang benar bukan bisnis yang apa ya, bisnis yang kelas bawah seperti itu. Jadi ini udah levelnya udah tinggi banget nih. Nah, kalau Eh, kalau ini kan tadi Mas Ilham ada 3 komoditas seperti itu ya. Itu kan masing-masing pasti kan punya punya kegunaan sendiri-sendiri seperti itu. Kalau yang briquette, coconut, terus sama yang charcoal tadi, itu sebenarnya kalau dari customer itu bakal diolah atau dijadiin apa aja sih Mas sebenarnya nantinya itu untuk kebutuhan pasar nanti? Oke, oke. Jadi kegunaan briket ini sendiri, ya selain dia sebagai pembakaran atau bioenergi di negara tujuan ya. Jadi kadang itu untuk restoran ya. Kalau di Arab tuh kan restoran-restorannya itu jarang sekali yang menggunakan gas Ya. seperti itu. Hmm. Nah, dia rata-rata menggunakan arang. Terus kemudian kalau di Eropa itu dia dijadikan sebagai media ini apa untuk penumbuh tanaman gitu loh. Jadi arang itu ditaruh di atasnya pot-pot seperti itu atau ya di atas pot-pot seperti itu atau di atas tanah yang ada dia maksudnya dia itu memang benar-benar
apa ya namanya, kolektor bunga atau apa. Nah, itu ditaruh situ, itu cepat banget tumbuhnya, seperti itu. Karena arang sendiri itu memiliki kandungan apa ya? Ini saya itu teoristis, eh, nggak cukup paham kalau untuk kandungan-kandungan ini. Nah, tapi saya bisa mengambil contoh seperti Gunung Bromo, Ya, ya kan? ya. Nah, Gunung Bromo ini itu kan kemarin ada kasus untuk pembakaran, terbakar Terbakar. lah, Ya. terbakar seperti itu. Hmm. Terus kemudian hitam semua. Ya. Orang berpikirnya nanti sulit tumbuhnya dan lain-lain. Padahal itu akan mensuburkan tanah Ya. dari abu atau misalnya arang yang dihasilkan dari sisa pembakaran itu tadi. Makanya sekarang udah benar-benar lebat sekali Bromo. Itu fungsinya. Terus Ya. yang ketiga, itu bisa menjadi media, apa namanya, alas dari peternakan seperti itu. Supaya di dalam satu rumah ternak itu benar-benar terjaga pH-nya seperti itu. Terus ada lagi untuk penerangan. Jadi ada suatu wilayah di Timur Tengah itu, buyer saya pernah bilang, di sini tuh listrik tidak ada. Jadi untuk malam hari itu hampir satu rumah itu mengkonsumsi per harinya itu ya bisa mengkonsumsi 300 sampai 200 sampai 300 kilo arang per satu rumah seperti itu. Jadi memang pasarnya besar banget. Apalagi di Timur Tengah ini, nggak ada matinya kalau arang. Nah, tapi sekarang ini saya juga apa namanya, memberikan saran untuk produsen, terus trader atau marketing di luar sana, kita harus benar-benar menjaga nama Indonesia. Karena kompetitor kita di negara sebelah sudah bermunculan, seperti Vietnam dan Thailand. Nah, sekarang rumornya buyer ini atau customer luar negeri ini merujuk pada negara Vietnam untuk pengambilan arang. Nah, ini jadi PR kita untuk menjaga kualitas seperti itu. Ya, Nah, ya, karena ya. gini Mas Agung, selain kita ini apa namanya kadang barang itu kurang bagus ya, kadang barang ini bagus Mas menurut kita, tapi menurut buyer itu enggak. Karena untuk mengedukasi buyer sendiri itu tidak mudah seperti itu. Karena buyer itu hanya melihat dari internet. Ya, produknya harus gini, contohnya harus seperti ini. Padahal kita sebagai produsen yang ada di lapangan sudah menetapkan, oh produk ini sudah benar-benar bagus daripada sebelumnya, seperti itu. Tapi mereka selalu tidak kurang puas. Nah, seperti emang customer kan seperti itu ya. Betul, Jadi betul. kurang puas Ya. seperti itu. Jadi Nah, makanya harus kita bersaing secara kualitas ya, Mas ya. punya secara kualitas. Nah, di Indonesia juga sayangnya itu benar-benar banyak sekali broker yang benar-benar scam. Itu yang kita sayangkan. Hmm. Jadi ini benar-benar mencoreng nama Indonesia gitu. Jadi seperti penipuan, habis itu harga-harga yang tidak masuk akal, kemudian apa namanya, orang-orang yang kurang amanah, kurang-kurang bisa dipercaya, mengecewakan mereka. Itu membuat stigma mereka ke Indonesia jadi buruk. Imbasnya ke apa? Ke para produsen-produsen tadi. Ya, ya. Oke. Kita sudah menjaga produk kita dengan baik, mereka tidak bisa menjaga nama baik Indonesia sendiri. Seperti itu. Ya, semoga aja ini nggak terjadi secara masif ya. Semoga ini tetap bisa apa ya menjaga nama baiknya ya, terutama untuk bisa Betul, menjaga betul, betul. kepercayaan bayar dari luar negeri seperti itu. Betul, betul, Lalu betul. untuk Mas Ilham sendiri nih, sekarang kan udah tembus pasar internasional, udah ke negara mana aja nih? Dan sekali pengiriman bisa berapa ton? Oke, oke. Ke negara mana aja ya? Ini saya mungkin saking banyak juga, saya kadang lupa ini. Saya Jumlah kayaknya banyak. harus by data ini. Kalau apa untuk berapa kontainer ya? Ya. Berapa kontainer mungkin sekarang sudah ratusan, Mas Agung. Hmm. Ya, nah, lo ini kadang ditanyakan Hmm. nggak mungkin masih bisa ratusan, nggak mungkin Nah, kadang ini orang melihatnya sebelah mata. Hmm. Padahal kita sebagai eksportir itu kita harus berkolaborasi. Ya, ya, betul. Ya, kita harus perkuat relasi, kita harus perkuat pertemanan, kita harus perkuat apa namanya kerjasama. Untuk apa? Jadi satu proyek ekspor ini kadang yang ikut campur ada dua, ada tiga gitu Mas Agung. Ya, ya. Jadi kita saling saling support seperti itu. Jadi kalau Ilham sendiri, Ilham ada partner untuk menjalankan kegiatan ekspor ini sendiri. Seperti apa? Partner partner dalam mencari buyer, partner dalam logistik, terus partner dalam bahan baku. Nah, kalau misalnya Ilham handle semua seperti dulu, memang kewalahan.
Seperti itu. Jadi Ilham harus membuat tim di sini atau Ilham harus berkolaborasi dengan yang lain supaya apa? Bisnis ini tetap jalan dan berkembang. Seperti itu. Jadi mungkin untuk yang lain kalau misalnya ingin sukses di dunia ini itu perbanyak aja relasi dalam apa namanya bisnis ini seperti gabung-gabung komunitas tapi harus menjaga nama baik ya nggak boleh harus apa adanya nggak boleh kadang di dunia ini itu harus ini Mas Agung kita itu butuh butuh achievement jadi seakan-akan harus bilang A B C tidak sesuai dengan kenyataan nah ini jangan jual jual omongan teman-teman jadi kita harus benar-benar apa adanya ketika kita memperkenalkan diri kita kepada relasi kita seperti itu. Nah, itu akan membuat personal branding kalian dinilai sebagai orang yang baik, terpercaya, amanat, dan profesional. Itu yang bisa mensukseskan kalian di dalam kegiatan ekspor seperti itu. Nah, kalau untuk negara sendiri ya, ini saya bedakan, Mas. Jadi saya punya dokumen sendiri untuk negara mana aja yang sudah saya bantu untuk ekspor seperti itu. Misalnya sudah saya kirimkan untuk barang ini tadi. Saya ada dua komoditi, Mas. Ada Trijaya Gemilang Briket dan ada Krakatau Mutiara Hitam. Nah, Trijaya Gemilang Briket ini itu bergerak pada produsen Saudas Briket. Nah, kalau untuk Krakatau Mutiara Hitam ini, nah ini yang saya bilang tadi adalah arang dari eh, kayu-kayu hutan. Jadi kayunya langsung tidak pakai diproduksi pakai mesin-mesin. Jadi kayu yang ditebang dia langsung masuk dalam tungku seperti itu. Nah, ini untuk yang Trijaya Gemilang Briket sendiri atau komoditi Saudas Briket dan sisa dan barbecue itu rata-rata memang di Timur Tengah. Contohnya aja ada di Damam, ada Saudi Arabia, ada di Jeddah, ada di Riyadh, kemudian ada di Yaman, ada di Oman, terus ada di Qatar, ada di Bahrain, terus ada lagi di Kuwait. Itu untuk Timur Tengah. Turki jangan lupa. Ya, Turki tetap pengimpor arang terbanyak dari hmm, Indonesia. ya, ya. Itu. Terus untuk mungkin Amerika Amerika Latin itu kita ada di Brazil. Brazil itu kita baru tembus untuk apa namanya arang shisha itu kita tembus sampai Brazil. Terus ada di Jerman, ada di Belanda, terus ada di Yunani juga, ada di banyak sekali Mas Agung. Udah menyebar ke mana-mana ya Mas Ilham ya. Lalu ini kan dalam proses ekspor pasti kan juga tadi Mas Ilham bilang bisa sampai ratusan kontainer seperti itu dalam sekali Betul, betul. apa pengiriman seperti itu. Kalau mungkin boleh di-spill, ini kan sepertinya bisnis yang sangat menjanjikan ya, apalagi mungkin bisa bikin Tribuners atau yang nonton hari ini terinspirasi sama Mas Ilham bisa jadi. Betul, betul, Kalau betul. bisnis ini kan cukup menjanjikan mungkin ya. Boleh di-spill nggak sih Mas biasanya omset kalau dalam sebulan itu bisa dapat berapa sih? Karena kalau Ilham sendiri itu mengambil omset memang benar-benar Hmm. eh ini ya Mas Agung nggak besar, tapi Ilham memiliki demand atau quantity yang besar seperti itu. Kadang kan memang orang-orang ini setiap orang itu memiliki isi kepala yang beda-beda Mas Agung. Ya. Seperti itu. Jadi kalau Ilham puas dengan order yang banyak, omset yang menurut Ilham itu cukup. Seperti itu. Kalau mungkin omsetnya ya, omset contoh kalau Saudas Briket, Ya. Mas Agung, kalau Saudas Briket ini tidak memiliki omset yang banyak sebenarnya. Kalau omset untuk Saudas Briket ini sekali pengiriman itu bisa sampai 800 sampai 1.100 US dollar Oh. Ya. satu kontainer. Hmm. 800 sampai 1.100 US dollar. Nah, ini keuntungan apa? Ini keuntungan produksi dan juga keuntungan ekspor. Hmm. Seperti itu. Nah, kan ada dua Mas Agung yang dilihat di sini. Eksportir sebagai produsen dan eksportir sebagai trader. Ya. Nah, ini memiliki kasta yang berbeda. Ya. Seperti itu Mas Agung. Ya. Jadi memang jadi memang apa namanya? eh, tidak bisa disamakan. Oh, Mas Ilham kok bisa banyak sekali? Ya memang karena saya dinilai sebagai supplier atau produsen gitu. Jadi buyer pun suka karena direct gitu Mas Agung. Jadi Hmm. buat para teman-teman Tribuners, jadi jangan pesimis kalau misalnya wah aku bukan produsen, aku bukan supplier. Jadi
berarti akan sulit dong untuk memulai ekspor. Nah, ini sebenarnya peluang untuk para trader karena ini bisa tanpa modal gitu, Mas Agung. Ya, tapi udah ya 3 sampai 4 digit lah ya mungkin ya kalau diperkirakan Mas Ilham ya. Tiga, tiga digit, tiga digit. 3 digit ya. Tiga digit gimana ini? Tiga digit ini. Oke, ya semoga bisa terus berkembang Mas Ilham ya. Amin, Betul, amin. betul, betul, Amin. Oke, betul. ke depan Mas Ilham, ada nggak mungkin yang pengen dicita-citakan? Ada yang nggak belum terwujud dalam membangun bisnis Arang ini? Yang belum terwujud, ini sekarang eh, logistik, logistik Mas Agung. Jadi sekarang mungkin Ilham pengen main di logistik seperti itu, Mas Agung. Oke. Lalu kalau untuk itu kan harapannya ke depannya berarti untuk mungkin penyebar luasan wilayah ekspor mungkin juga ke depan juga akan terus dikembangkan ya Mas Ilham ya. Insya Allah, insya Allah. Jadi Oke. ini juga tidak apa namanya, kita juga butuh dari teman-teman Tribuners atau yang menonton ini Betul. semakin semangat untuk meriset data bayarnya, semakin semangat untuk offering, untuk menawarkan produk-produk dari Indonesia, khususnya charcoal, dan bukan juga untuk charcoal aja, banyak sekali produk yang bisa kita ekspor, bahan jadi ataupun bahan mentah seperti itu. Yang penting di sini tuh kita fokus aja apa namanya dalam visi dan misi kita seperti itu. Jadi untuk saran saya untuk teman-teman yang ingin memulai, jadi personal branding dalam personal branding sebagai eksportir atau sebagai trader ini juga penting gitu loh. Jadi bangun diri kamu supaya kalian ini bisa dilirik sebagai eksportir yang benar-benar amanah dan terpercaya seperti itu. Oke. Dan intinya yang paling penting jangan takut untuk memulai Mas Ilham ya, betul ya? Betul, jangan takut untuk memulai. Saya sering apa namanya sering rangkul petani-petani Hmm. yang apa namanya petani-petani lokal yang memproduksi arang seperti itu. Saya bilang kalau misalnya jangan khawatir, kalian ini produk kalian ini tidak bisa diterima di pasar lokal, pasar global seperti itu. Jadi tetap optimis aja, kalian ini mengevaluasi produk, mengevaluasi diri, melakukan penawaran, habis itu memproduksi barang dengan baik. Nah, insya Allah nanti dari proses yang kita lalui ini bisa membuahkan hasil seperti itu. Oke, jadi kuncinya jangan takut untuk memulai dan apa ya istilahnya terus bekerja keras lah. Kalau misal mungkin targetnya pasar global belum sampai, kan bisa ada pasar-pasar lain yang juga mungkin melirik produk-produk kita gitu ya Mas Ilham ya. Betul, dan kita pun sebagai eksportir jamnya itu benar-benar fleksibel. Kita ditelepon jam 1 dini hari, jam 2 dini hari, ya kalau misalnya kalian tidur, mungkin customer juga bakal lari kayaknya. Karena kan kita terpaut perbedaan jam, Kak. Ya ya Perbedaan betul. waktu di sini. Mhm. Seperti itu, Mas Agung. Ya itu resiko lah ya jadi seorang pengusaha dan ya itu juga menjadi apa ya keuntungan tersendiri bagi mungkin teman-teman yang saat nonton yang juga mungkin satu profesi sama Mas Ilham ya ya sudah tahu Betul, lah betul. suka dukanya menjadi seorang pengusaha tapi saya yakin di sini Tribun Sehari Nonton juga terinspirasi dari Mas Ilham bagaimana cara membangun sebuah bisnis sehingga akhirnya bisa tembus ke pasar internasional. Sukses selalu pokoknya buat Mas Ilham ya dan semoga apa yang dicita-citakan ekspornya, bisnisnya semoga semakin meluas dan produk-produk Indonesia juga semakin dikenal di luar sana Mas Ilham ya. Siap, terima kasih. Oke. Dan apa namanya saya titip mungkin ini saya ngomong aja, jadi kita juga butuh support dari pemerintah. Jadi pemerintah tolong rangkul teman-teman eksportir dan tolong rangkul semua teman-teman produsen, petani agar diwadahi soal apa namanya kegiatan ekspor ini sendiri. Karena kalau misalnya kita itu tidak bisa melakukan ekspor sendiri, kita memang harus dibantu dengan pemerintah karena kita sebagai eksportir sendiri itu memperjuangkan devisa negara seperti itu. Oke, itu dia. Semoga yang hari ini nonton siapapun ya, terutama pemerintah bisa didengarkan aspirasi dari pengusaha-pengusaha muda Indonesia supaya bisa mendongkrak ya Betul, betul. perekonomian di Indonesia juga dan tentunya menjadi
semakin bangga lagi produk-produk Indonesia bisa dikenal di pasar internasional. Betul Mas Pokoknya Agung. sukses selalu buat Mas Ilham, lancar-lancar selalu. Terima kasih udah mau Oke, share oke. bareng Tribunnews. Siap. Untuk Tribuners jangan lupa untuk terus saksikan On Cam Every Next setiap malam pukul 8 atau setengah 9 hanya di kanal YouTube Tribunnews. Dan terima kasih Mas Ilham, sampai jumpa di lain kesempatan, dadah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.